Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kamu memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat renungan pada pagi hari ini terambil di kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dalam keadaan gelap, seringkali kita sulit untuk dapat melihat sesuatu dengan jelas. Untuk melihat saja begitu sulit, apalagi untuk melangkah. Pasti semakin sulit. Jika tetap dipaksakan untuk melangkah, yang terjadi justru kita hanya akan tersesat ataupun tersandung dan pada akhirnya membuat kita terjatuh. Berbeda ketika kita berada di dalam terang. Semua akan terlihat dengan jelas. Kita dapat menentukan langkah kita dengan tepat tanpa harus tersesat. Dengan mengasihi saudara, kita tetap dalam terang. Hal itu menjadi bukti bahwa orang yang tinggal dalam terang dapat diwujud nyatakan dengan mengasihi saudaranya. Meskipun panggilan sebagai orang percaya adalah hidup dalam terang yang diwujudkan melalui sikap mengasihi saudara, kita justru sering jatuh dalam sikap yang berlainan. Kekecewaan, kebencian, iri hati seringkali menjadi penyebab orang percaya tersesat dalam terang. Ketika mendengar kata mengasihi sesama, saya teringat pada satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Ketika Yusuf dibuang di sumur yang kering oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak ke istri Potifar, dan difitnah dengan mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati diterkam harimau, Yusuf tetap dan selalu mengasihi saudara-saudaranya, dan Yusuf tidak balas dendam karena Yusuf hidup dalam terang, maka kemenangan dan kesuksesan yang Yusuf dapat. Hingga Yusuf pun berkuasa di tanah Mesir tanpa pertempuran. Oleh karena itu, Rasul Yohanes mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mampu untuk mengasihi saudara, kita telah berjalan di jalur yang tepat. Mengasihi sesama berarti seperti mengasihi diri sendiri, yang berarti kita memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Kalimat tersebut tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 yang berbunyi demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itulah dasar keaturan kehidupan dalam komunitas orang percaya. Hanya dengan kasih kita dapat mempengaruhi dan membentuk kehidupan satu sama lain. Seringkali saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling berbagi tidaklah sulit di masa-masa indah dan bahagia. Namun akan terasa sulit ketika kita harus berbagi beban dan rasa sakit. Banyak dari kita merasa takut saat harus menemani sahabat yang tengah kesulitan, karena kita kadang tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan harus berkata apa. Nah, solusi termudahnya kita tidak perlu berkata atau berbuat apa-apa, cukup hadir atau berada di dekat mereka yang tengah kesulitan, menemani dan membuat mereka menyadari bahwa kita ada untuk mereka, siap menemani dan siap menolong. Karena seringkali dalam beberapa situasi kehadiran kita
lebih diperlukan daripada bimbingan kita. Meskipun dunia ini penuh dengan ujaran kebencian, pertikaian, keserakahan, dan persoalan, tetaplah berjalan dalam jalur terang. Jalur terang itu adalah sikap kasih yang diwujud nyatakan melalui kepedulian terhadap sesama. Hari ini, mari belajar dengan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tidak perlu melakukan atau mengatakan banyak hal, cukup dengan menemani, memperhatikan, dan menghargai. Jadilah siapa diri kita sesungguhnya. Jadilah seorang teman bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan memampukan kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir renungan pagi ini Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat melakukan seperti yang terdapat pada firman-Mu Tuhan, yaitu kami bisa saling mengasihi, saling membantu, saling melengkapi satu sama lain. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami agar kami bisa lancar menjalani aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.